Kami mau bersyukur bahwa Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau Tuhan. Dari hari ke hari kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak takut akan apapun juga Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ada di tengah kami. Berkuasa di tempat ini, mengendalikan tempat ini. Setiap roh yang tidak daripada Allah, yang datang dari segala kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak taat dan tidak tunduk kepada firman-Mu, saat ini hamba memerintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat di tempat ini, menguasai kami dari depan, di bagian tengah sampai ke belakang, bahkan seluruh tempat ini, sekeliling tempat ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menghormati firman-Mu pada sore hari ini. Engkau Roh Kudus yang tertib, mari memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, supaya mereka belajar menghormati Engkau, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, memfokuskan pikiran untuk ada mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Salam. Terima kasih untuk anak-anak yang melayani dengan luar biasa. Saya sangat bersyukur ada di antara mereka, menjadi bagian dari mereka. Suatu sukacita yang besar sekali. Mereka berdiri, mereka melayani Tuhan, mereka melakukan bagian mereka dengan luar biasa. Saya sangat bersyukur. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mungkin ada papa mama yang di luar, atau anak-anak yang di luar, silakan masuk. Anak-anak muda, anak-anak youth juga, dengan kasih Kristus, Ana minta tidak ada yang main HP. Ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, mari kita belajar menghormati Tuhan. Karena Tuhan menghormati kita dan Tuhan memberi napas bagi kita. Tuhan memberi kita keuangan untuk bisa beli handphone ini. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, jangan ada yang tidak menghormati Tuhan. Ini terlalu murah dibanding dengan nyawa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya anak-anak muda luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tim panitia PPA memberikan tema harapan. Temanya harapan. Tetapi saya juga taat kepada tema PGI. Slide kedua, jalan lain. Saya baca firman Tuhan ini, Matius 2 ayat 12 berkata, dan karena dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, dan karena dalam mimpi supaya ada yang salah dari kopi. Maaf, adakah yang bisa sebentar saya baca. Matius 2 ayat 12. Ada proses kopi yang salah. Atau ada anak-anak yang dapat boleh langsung baca? Ya, Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini tema untuk PGI dan GBI Mawar Saron sebagai bagian dari PGI juga mengangkat firman yang sama. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini sangat viral hari-hari ini. Bahkan saat Piala Dunia kemarin ada juga yang bikin status lalu mereka pulang melewati jalan lain. Saya tidak mau untuk tulis itu karena itu firman Tuhan. Papa mama, anak-anak PPA di 670 hari ini saya bersama dengan mereka 14 tahun. Saya bersyukur, bolehkah ada alumni yang berdiri? Kami mengundang alumni. Adakah alumni hari ini? Ya, mari kita kasih tepuk tangan untuk alumni kita. Kakak Fani dari PLP Bali, Kakak Wempi sudah kerja di M Hotel jadi tidak hadir.
tidak bisa izin karena kemarin dia izin untuk acara wisuda di Soe. Adakah anak-anak yang kuliah di Kupang? Tadi saya lihat Kakak Faim. Boleh berdiri? Ya, Kakak Faim. Adakah yang lain? Ada Kakak, kita panggil Dede, Juinda. Juinda Bunga, Kakak Efraim Riwu. Ya, terima kasih banyak. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu kesaksian ketika beberapa waktu lalu kami update foto anak. Lalu ada anak-anak yang kuliah di Kupang, mereka datang. Mereka bilang begini, Ma Ana, saya bersyukur ketika ada di PPA. Ketika kami di kampus, mereka suruh kami presentasi, kami maju, kami tidak perlu pakai gemetar, mana. Mereka suruh kami menari, mereka suruh kami MC, mereka suruh kami apa saja, kami bisa. Padahal kami belajar, ya tidak terlalu full di PPA. Tapi apa yang kami pelajari luar biasa. Bahkan ada ketika ada Kakak Bella sekarang di Labuan Bajo. Ya dia bilang, Ma anak, waktu kita pandemi, kita Zoom, dia ada. Dia bilang terima kasih kesempatan. Dia sempat bawa materi waktu itu. Ada banyak anak-anak yang setia dan mereka menjadi sesuatu. Ada anak-anak yang setia dan mereka menjadi sesuatu Papa Mama. Mari kita lihat satu slide, satu gambar. Saya ambil gambar. Siapa yang bertanggung jawab dengan anak-anak ini? Dengan anak ini ketika dia lahir. Siapa yang bertanggung jawab? Hari ini di 670 ada rekaman 40 anak malnutrisi. Ada yang posisinya stunting, ada yang posisinya sangat kurus, ada yang posisinya kalau pendek berarti tinggi badan tidak bagus, kalau kurus berat badannya bermasalah. Tapi ada yang dalam status itu sangat kurus. Kami sudah intervensi hari ke-13. Hari ke-13 sampai hari ini. Papa Mama ini coba kami lakukan. Kami tidak ada hubungan darah dengan anak Bapak Mama. Saya omong terus terang, tidak ada hubungan darah. Tapi kami secara rohani, anak-anak home base adalah anak-anak kami di tempat ini. Siapa yang bertanggung jawab ketika seorang anak lahir, Papa Mama? Mari pikirkan itu dalam pikiran kita, siapa yang bertanggung jawab? Apakah guru di sekolah? Apakah Ibu Ana dan teman mentor di PPA? Atau siapa? Mari kita lihat satu gambar, jangan curiga kalau lihat gambar ini. Jangan curiga, jangan curiga. Jangan curiga, maaf. Tidak ada maksud apa-apa yang tim Prancis jangan curiga. Jangan curiga. Mana? Ewi langsung foto karena dia penggemar Prancis. Tapi jangan curiga. Ini seorang Messi. Saya juga suka dengan dia. Saya kalau nonton saya suka analisa. Papa Mama tahukah dia sehebat ini bahwa dia pernah mengalami gangguan pertumbuhan? Saya baca di internet. Dia mengalami gangguan pertumbuhan pada usia 11 tahun. Akhirnya disadari bahwa dia mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Kalau tidak ditangani, dia hanya akan batas sampai 150, lebih pendek dari saya. Saya 152. Bayangkan kalau dia yang pendek mau lawan dengan siapa yang main bola yang tinggi-tinggi. Hanya ingat Ronaldo saya. Dia mau lari. Tetapi apakah mereka menyerah? Papa Mama yang dikasihi Tuhan Kristus, dia mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Dikatakan bahwa orang tuanya tidak menyerah. Dia lahir tahun 87, umur 87, umur 11 tahun, orang tuanya menyadari itu dan setiap bulan mereka harus terapi dia. Mengeluarkan 1.000 pound atau 19 juta setiap bulan. Supaya terapi dia harus disuntik. Disuntik supaya hormon mempengaruhi hormon pertumbuhannya. Supaya badannya bisa bertumbuh lebih tinggi. Dan tidak mudah. Tidak mudah Papa Mama, orang tuanya berjuang. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ada sesuatu di hidupnya. Tidak menyerah Papa Mama. Anak-anak kita ada di sini yang mengalami gangguan pertumbuhan. Ada satu anak, ada anak-anak lain yang pertumbuhannya lambat sekali. Bahkan ada Yasar, dia tidak ada. Yasar Detan itu dia juga mengalami gangguan juga. Dia
alergi susu sapi. Anak saya sempat dikuret karena mati dalam kandungan. Ketika dia berusia 2 bulan, gagal tumbuh. Sama seperti ini, alami gangguan pertumbuhan. Sehingga harus dikuret, dikupang. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya gambaran tentang Messi yang pertama. Orang tuanya berjuang luar biasa. Setiap hari dia harus suntik sampai dia bisa suntik dia sendiri supaya dia bisa berupaya pertumbuhannya menjadi baik. Tapi kemudian satu kali ada klub Barcelona, klub yang menemukan dia dan kemudian membiayai seluruh proses terapinya. Bahkan mereka melatih dia sedemikian rupa, melatih otot-ototnya supaya, karena dia suka bola, jadi kalau ditabrak sedemikian rupa tidak akan cepat cedera. Karena dia mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Teman-teman yang suka nonton bola kaki pasti tahu ketika terjadi benturan luar biasa pasti mengerikan. Saya lihat, waduh, wah luar biasa. Dan Messi, orang tuanya tidak menyerah. Ketika saudara-saudaranya ada dalam proses terapi, mereka menyerah, mereka bilang kami harus pulang ke rumah. Mereka rindu rumah, tapi Messi sekali lagi dia bertahan. Dia bilang saya akan bertahan di sini, saya akan bertahan. Dan papanya menemani dia dalam proses dia bertahan untuk proses terapi itu dan juga latihan. Dan hari ini papa mama tahu kan siapa Lionel Messi? Besok malam dia main lawan Prancis jam 11 malam. Jangan lewatkan. Ya, lihatlah dia, bukan permainan bola, tetapi seorang yang pernah berjuang untuk dia. Dan hari ini tingginya 170. Kalau tidak diterapi, dia hanya batas 150. Sebuah perjuangan. Selalu ada harapan. Jangan pernah takut kalau hari ini anak-anak kita ditemukan pendek, jangan takut. Masih ada Tuhan dengan kita. Tetap berjuang, tetap dampingi. Gambar yang kedua. Ya, saya minta maaf untuk pendukung yang lain. Gambar yang kedua, papa mama, seorang pria yang tampan ini juga. Dia juga sayang mamanya luar biasa. Diceritakan bahwa ketika media membuli dia luar biasa. Kenapa engkau tidak membuat rumah untuk mamamu? Lalu dia jawab bilang begini, ibuku membesarkanku dengan mengorbankan hidupnya. Dia tidur dalam keadaan lapar sehingga pada malam hari aku bisa makan. Kami tidak punya uang untuk apapun. Dia bekerja 7 hari seminggu dan malam sebagai pembersih untuk membeli sepatu pertama saya sehingga saya bisa menjadi pemain. Semua kesuksesan saya didedikasikan untuknya dan selama dia memiliki hidup, dia selalu harus ada di samping saya. Ini Mega Bintang yang hari ini punya pesawat jet pribadi sehingga 450 miliar. Gajinya sekian triliun. Saya hanya ingat gaji 1 detik sekitar 1 menit 16 juta dibayar. Siapakah dia? Seorang yang tidak memiliki apapun ketika dia kecil. Ketika dia bawa anaknya untuk pergi ke sana, ke rumahnya anaknya kaget. Bapak, apakah kamar tidurmu sekecil ini? Bahkan sekarang pasangannya pernah tersesat di rumahnya yang besar. Saya baca di internet. Mungkin itu tidak penting, tetapi ada sebuah perjuangan di sini. Ada seorang ibu yang mau bekerja luar biasa, mengorbankan waktu tidur supaya apa? Supaya bisa membeli sepatu pertama dan hari ini dia menjadi pemain bola yang kaya luar biasa. Ketika dia usia-usia seperti Mbappe, tidak ada yang bisa lawan dia kalau dia lari. Saya lihat juga ada dia tendang gol, ada yang tahan. Setelah itu pincang luar biasa. Kalau suka nonton bola pasti tahu yang seperti itu. Ada 2 contoh ini Papa Mama. Saya tidak ambil Daud, saya tidak ambil Samuel, saya tidak ambil kisah di Alkitab. Karena kita sedang hidup di dunia ini dan saya ambil 2 contoh ini. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini ada di posisi yang mana? Mungkin kita berpikir tidak mungkin. Bapak saya hanya seorang kuli bangunan. Tidak mungkin, rumah kami kecil, tidak mungkin.
Mari melihat seorang Messi dan seorang Ronaldo hari ini. Mungkin kita tidak akan seperti itu. Dan saya mau bilang, anak-anak PPA saya hari ini banyak yang sudah ada kerja dan mereka luar biasa. Kenapa? Mereka setia. Orang tua tidak menyerah dengan mereka. Kalau tidak ada uang untuk kuliah, akan ada beasiswa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut Papa Mama, dalam slide yang berikut. Firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8 bilang begini, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut dan jangan patah hati. Orang mau bilang lu terlalu pendek, lu terlalu miskin. Jangan patah hati. Kenapa? Karena Tuhan berjalan di depan kita. Jika Tuhan di depan kita, siapa yang akan menghalangi kita? Jika Tuhan mengurung kita, siapa yang akan menyerang kita? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mengucap syukur. Hari ini kita merayakan perayaan Natal. Kita berterima kasih. Ada sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bapa lebih nyaman tinggal di surga. Tetapi karena saya dan saudara yang terhilang luar biasa. Dia datang untuk kita. Pernah nonton The Passion? Ketika dia dicambuk, dirobek-robek badannya. Apakah itu tidak sakit? Lalu mamanya melihat sambil hanya bisa air mata jatuh. Papa Mama itu sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini ada 40 anak usia 1 sampai 3 tahun, 2 tahun harus ditangani. Ada anak 3 tahun, ada anak 9, 11, 6, 8, ada anak yang 15, 18 tahun. Artinya tanggung jawabnya ada di kita. Dan apakah Papa Mama berpikir sebab Tuhan Dia sendiri yang berjalan di depanmu, lalu kita duduk pangku kaki? Karena Tuhan berjalan di depan kita, lalu kita berdiri dan diam. Tidak, Papa Mama. Kalau mau capai yang namanya sukses, jalannya di seutas tali, tidak mudah. Salah jalan jatuh, berkali-kali jatuh. Untuk sampai ke situ banyak kesempatan untuk kita jatuh. Tetapi firman Tuhan bilang, jika engkau di dalam Tuhan, 7 kali engkau jatuh, Tuhan tarik engkau untuk engkau berjalan kembali. Jangan pernah takut. Saya bukan anak orang kaya, Papa Mama. Papa Ever anak pegawai. Saya pun Bapak kerja serabutan, tapi saya bisa kuliah dengan biaya sendiri. Saya belajar, saya dapat beasiswa. Saya piara ayam, saya kuliah. Saya tamat 98 lalu uang habis. Saya tanam sayur supaya bisa beli sabun. Bapak punya lahan yang luas sekali. Saya tanam sayur, lalu ada orang yang panen, lalu mereka bawa. Artinya hidup tidak selesai Bapak Mama. Bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya mengucap syukur bahwa kalau saya punya Tuhan, saya tidak perlu takut akan apapun juga. Terus berjalan. Seutas tali itu akan membuat engkau bisa terjatuh. Tetapi kalau Tuhan bersama engkau, Dia akan terus menolong engkau untuk sampai posisi sukses. Siap Papa Mama? Berani mendampingi anak-anak? Mau kerjasama dengan kami? Kami terbatas di PPA hanya 2 jam. Mentor-mentor, Papa Mama 1 hari dengan mereka. Kalau mereka di kamar berdiam diri sambil main HP, bikin apa? Belajar Mama, jangan percaya. Kenapa? Pengalaman. Jangan terlalu percaya. Apalagi kalau datang pegang HP langsung kaget begitu, ambil HP, simpan di lemari. Yang di belakang dia sudah tersinggung. Simpan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi tua, mereka belum pernah tua. Mereka belum tahu bagaimana susahnya cari hidup. Yang mereka tahu, Mama uang sekolah, terima rapot harus bayar di muka 3 bulan. Kan mereka tahu begitu, ya toh? Sekolah-sekolah bayar 3 bulan. Mama HP, Mama
mama, dan seterusnya. Iya toh? Apa sah mereka harap gampang, orang tua pontang-panting. Hari ini kita harus ajar mereka untuk alami yang namanya kesusahan. Supaya ketika mereka jadi sukses, mereka tidak gampang menyerah ketika menghadapi sesuatu. Papa mama pikir kalau jadi pejabat, jadi pemimpin akan enak-enak. Jokowi yang begitu hebat saya kena maki, kena bully dari orang-orang. Pikir gampang, Ronaldo yang kaya raya bete yang jengkel begini. Orang semua pulang sudah, dikasih makan ini. Woi, orang pulang pakai jet, woi. 450 miliar. Orang ada pasiar yang kapal pesiar, kamu bakal lagi di sini. Ada teman di Sabu bikin surat terbuka. Dia bilang ke Messi dan Ronaldo, tolong datang di Sabu dong. Atasi kami susun kenal bapak, mama, kakak, adik, bersaudara. Kami tiap hari bakal lagi gara-gara kamu dua. Tolong kalau datang bawa pertalite, minyak goreng, beras, terasi dan sebagainya. Gara-gara bola. Kita bakal lagi. Tapi hari ini mari kita berusaha. Hal yang berikut. Hormati Tuhan. Kakak Efran slide berikut. Ya, saya temukan gambar ini di antara banyak gambar di Google. Ini gambar yang saya suka. Hormati Tuhan. Kenapa kita perlu menghormati Tuhan? Karena Tuhan mengasihi dan menghormati kita. Kenapa saya bilang Tuhan menghormati kita? Tuhan memberi kehendak bebas kepada kita. Tuhan bisa bilang, diam semua, kudus semua. Bisa, tapi Tuhan menghormati kita. Memberi kesempatan kepada kita. Hormati Tuhan. Ada satu cerita yang menarik sekali. Ketika kami belajar di 2 raja-raja di PPA. Kami ada proses belajar di PPA. Lalu ada kisah tentang seorang Raja Asyur. Dia raja yang sombong sekali. Kalau 1932 dia bilang begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Raja Asyur ini sombong sekali. Waktu dia menyerang bangsa Yehuda, dia bilang begini, bosom pun Tuhan siapa? Memangnya bosom pun Tuhan bisa kasih selamat sembesong? Atau ke sekarang kalau anak-anak atau orang tua mulai berdoa, mungkin ada yang mulai nyinyir bilang begini, lu berdoa terus. Habis lu berdoa lu makan daging babi kah? Lu pergi gereja? Mungkin seperti itu. Firman Tuhan bilang, Raja Asyur ini dia terlalu sombong, sombong sekali. Ingat toh, kalau sebentar malam ada bola, besok pagi tetap gereja. Papa mama pikir saya tidak nonton bola, saya nonton jam 3 pagi. Sampai jam 5 masih datang gereja. Tidak mau datang gereja. Gara-gara bola. Datang bola sama papa, bola itu bagus. Itu pekerjaan. Kalau di kita pekerjaan guru, dokter, apalagi. Tentara dan sebagainya. Di luar negeri bola, pemain bola itu pekerjaan. Gaji triliun kawan. Gaji besar mati. Itu pekerjaan. Jangan lupa gereja toh. Sebentar malam bilang ada pertandingan, besok pagi datang gereja. Jangan lupa Tuhan. Tetap hormati Tuhan. Tetap beribadah. Kenapa kita menghormati Tuhan? Karena ketika kita menempatkan Tuhan di posisi yang sebenarnya, Tuhan memberkati kita sebagai orang tua. Ketika kita orang tua diberkati, turun kepada anak-anak kita, turun kepada keluarga kita. Anak-anak juga, anak-anak muda, hormati Tuhan. Anak-anak muda siap kok hormati Tuhan. Ada yang bilang begini, mana? Itu anak dong. Kalau di PPA sadom bae mana. Tapi kalau di rumah dong kelakuan, aduh. Hanya Tuhan saya yang tahu. Kok karena, dong kalau sududut tondok dengan HP mana, minimal 10 kali batereak, baru dong menyau. Dong sana akan bergerak. Suruh cuci piring, nompa alasan, cuci piring dong lah, beta mau pi PPA. Saya tahu kalau terlambat mam tua tahu.
Mam tua dong pangabe mam tua. Pangabe mam muda nih. Mam tua jangan cari hal kalau mam tua mengamuk sang kami. Yang seperti itu. Jangan tipu-tipu anak PPA dong Tolong. Sopan. Kemudian Raja Asyur ini. Ayat 33 bilang begini. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhan memagari kota ini karena Daud hambaku. Raja Asyur yang luar biasa itu. Dia tidak bisa bikin apa-apa dengan Tuhan. Dia raja, dia berjaya. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Jadi sekali lagi hormati Tuhanmu. Slide yang berikut. Mari kita lihat salah satu perempuan luar biasa. Ini namanya Lise. Jelek atau tidak? Jelek Dia memang betul-betul jelek. Tapi ini salah satu perempuan yang dinobatkan sebagai perempuan terjelek di dunia. Dia juga mengalami gangguan hormon untuk menjadi gemuk. Dia makan apapun juga tidak akan bisa gemuk. Dan di usia yang sangat muda dia dibully dengan luar biasa. Entahlah dia dibully, dia membaca komen-komen yang mengatakan bahwa engkau terlalu jelek. Terlalu mengerikan. Saya temukan nama ini ketika kami bahas tentang insecure di PPA. Dan saya temukan dia. Seorang perempuan yang dikatakan Elizabeth Ann Lise. Dia hari ini setelah dia tahu diolok-olok jadi jelek. Dia tidak mati dan putus asa. Hari ini kalau ketong baru ngomong keriting jelek Beta dari kecil, ini dari tadi beta harus lap gigi begini pakai tisu. Karena kalau pakai lipstik, gigi semua kena. Karena ini gigi maju ke depan. Ini gigi tidak rata. Dari tadi Bu Ever bilang, ingat-ingat kok kasih barisi-barisi gigi, bibir merah tak tempel. Nah, ini gigi yang sonde rata. Kadang-kadang masih kecil dompangnya bilang ini, woi gigi kerbau. Karena pun gigi besar. Sebesar lah, maju pi muka lah. Kalau dia senyum tipis lumayan baik. Tapi kalau ketawa besar berat. Dia pun bentuk san bagus. Yang begitu saya surasa enak hati. Diolok dari kecil. Belum lagi masalah kulit. Papa mama jangan lihat hitam begini. Di bebeng keluarga be paling putih. Serius. Yang kenal bebeng keluarga pasti tahu. Di bebeng keluarga be paling putih. Betul toh Bu toh? Paling putih. Bebeng kakak perempuan ada yang bilang begini, wah hitam. Nah dia lebih serang dari beta. Lu pikir lu yang kasih terang ini bumi kah? Lu matahari kalau kasih terang ini bumi. Dia taruh di depan-depan. Kalau be masih takut, be kecil, biar hitam tapi kereta api. Itu kita susah sakit hati. Coba lihat ini gambar. Kurus, jelek, dibully luar biasa di usianya seperti itu. Tapi papa mama mau tahu apa yang terjadi dengan dia hari ini. Dia seorang pembicara dan motivator yang luar biasa di Amerika. Dia tidak tinggal diam ketika dia terpuruk, tidak. Dia bangun, dia bangkit melakukan sesuatu. Tidak ada urusan kalau mereka bilang jelek, yang penting beta bisa melakukan sesuatu. Dia menjadi pembicara yang luar biasa. Follower di Instagramnya 240 juta sekian. Artinya iklan banyak, duit masuk yang banyak sekali. Dan dia memotivasi orang-orang untuk tidak bully. Apakah Tuhan tidak ada bersama dengan dia dalam keadaan yang sangat jelek ini? Hari ini dia menjadi orang yang luar biasa. Dia bilang jangan pernah takut kalaupun engkau jelek. Di kita di sini lengkap, tidak ada yang seperti ini saya lihat. Kita cantik-cantik luar biasa. Bibir merah semua bagus. Soalnya lewat dari garis bibir. Mantap-mantap semua. Tetapi kita masih banyak kali tidak percaya diri. Jalan sedikit, orang omong sedikit, mulai baper dan hilang dari peredaran. Mari kita belajar dari seorang yang luar biasa ini. Lise ini kita belajar. Tidak ada urusan dengan bentuk fisik kita. Kalau yang tadi Lionel Messi bisa menolong dirinya dan dia keluar menjadi sesuatu. Ketika di posisi dia sepertinya sulit untuk keluar dari kondisi ini, dia pilih jalan lain.
Dia pilih jalan lain. Dia menjadi motivator yang luar biasa. Jangan pernah kehilangan pengharapan Papa Mama. Karena pengharapan kita, firman Tuhan berkata dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Slide berikut Kakak Efran. Mungkin ini anakan labu labu pangpung Itu di tanah yang retak-retak, kering bagian atas, tetapi ketika masih lembab, dia tetap bertumbuh. Saya ada cari satu foto tapi tidak dapat. Ketika kami di Rotel lalu ada pohon yang tumbuh di antara batu karang. Saya cari tapi tidak dapat. Masih selalu ada harapan Papa Mama. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Kita memiliki Yesus itu cukup bagi kita. Apalagi kita punya mentor-mentor yang luar biasa, kita punya orang tua yang luar biasa, pengharapan kita seperti sau. Orang-orang yang tinggal di pantai seperti saya, ketika kapal akan dilabuhkan atau perahu harus lempar yang namanya jangkar. Supaya air mau bawa dimanapun juga dia tetap seperti itu. Pengharapan kita di dalam Tuhan seperti jangkar yang kuat. Jangan pernah takut, selagi ada Tuhan, percayalah bahwa akan ada sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita. Slide berikut Kakak Efran. Mari kita lihat, ini juga gambar. Seperti di padang gurun. Papa Mama, kalau berjalan di padang gurun tidak mudah. Kalau kita jalan kaki di Mutis, saya pernah jalan kaki di mendaki. Untuk menuju kampung adat di Manggarai, Wairebo, 3 jam. Menurut teman bilang itu lebih tinggi dari Mutis. Karena dingin, tidak terlalu haus. Kami tidak bisa bawa barang banyak, hanya berat. Jalan 3 jam, mendaki. Terus begini, ini tidak lihat nenek moyang. Nah ini jalan di padang pasir seperti ini, mungkin kita akan mengeluh. Sekalipun kita sudah punya pengharapan, kita punya Tuhan. Kadang-kadang ada saat-saat terendah di hidup kita. Kadang-kadang ada masa kita mengalami tidak dianggap orang, tidak dihiraukan orang. Kenapa saya suka dengan Ronaldo kemarin? Bukan karena dia terlalu idola, tidak. Tetapi dalam masa jayanya orang menyanjung-nyanjung dia. Tapi ketika dia mulai tua, fisiknya mulai menurun, orang mulai bully dia. Artinya begini, bahwa tidak selamanya kita ada dalam puncak yang paling bagus. Mari ambil dia Mama, tidak apa-apa Mama. Jangan kaget, jangan heran. Anak-anak biasa begitu. Tenang-tenang saja. Ya, Papa Mama kita kembali. Akan ada masa-masa di padang gurun seperti ini. Kadang-kadang anak yang mulai besar, mulai melawan sang kita. Kalau ada anak perempuan, ya jujur saya tidak suka terlalu bilang kami terlalu rohani, tidak. Efran dan Bapak kadang-kadang bertengkar. Kalau don dua coba ambil nada tinggi Efran, kenapa lu pun nada lebih tinggi dari Bapak? Kok Bapak nada terlalu bikin cengkel orang? Kalau dan saya tidak berani, ini geng nih nah. Tidak ada yang berani di rumah. Lu nada tinggi sudah, rusak tuh. Kadang-kadang harus mulai nada tinggi. Yang berani hanya Yasser sama Mama, Mama biasa. Begitu. Anak perempuan di rumah juga begitu kok sekarang kok. Beda dengar cerita dari Mama, mana po anak perempuan manyau beta sekarang berat, mana. Kau tomba omong dong manyau nih, basambar mamati pung. Kadang-kadang kita ada masanya, pebarana sendiri setengah mati, dia angkat kepala dan beta Akan ada masa seperti itu. Atau anak-anak bilang memang Mama tuh son mengerti sama beta. Mama ini kan lahir di zaman dulu. Orang sudah lahir di zaman sekarang, beta harus ikut Mama pun mau. Lalu kita harus bikin kermana. Mungkin ketong di jalan tengah sudah. Kalau saya tahu jalan tengah, pulang sebentar, ikut jalan tengah sambil merenungkan. Lewat jalan tengah, apa yang beta harus lakukan supaya bisa menjembatani antara anak dan Mama. Mama yang lahir zaman dulu dan anak yang di zaman modern ini. Kalau saya bisa jalan tengah, pilih jalan tengah lalu mulai merenungkan. Apa yang beta harus pilih? Ada masa-masa,
Atau mungkin kesulitan, ada masalah dengan pasangan kita, ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada masa-masa kita alami padang gurun dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, satu kisah yang luar biasa dalam Keluaran 15 ayat 26. Ketika mereka luar biasa berjalan menjadi haus dan luar biasa lapar dan seterusnya. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 26, 15 ayat 26 Keluaran, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka malapetaka tidak akan menimpa engkau. Penyakit manapun yang telah, ini ada terbalik lagi nih Papa Mama. Tapi ada satu hal yang di ayat 15 ayat 27 bilang begini. Sesudah kesusahan itu, kehausan mereka, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Gambar berikut Kakak Efran. Ya, ketika mereka jalan di padang gurun yang luar biasa, lalu mereka menemukan pohon ara dan mata air di tengah padang gurun. Bapak Mama, kalau kita haus pasti kita cari air. Kalau kita jalan, firman Tuhan bilang kalau kita tetap taat kepada Tuhan, dalam masa yang sulit, jangan khawatir akan ada pohon korma dan mata air yang akan menemui kita. Orang-orang bilang tahun 2023 tahun masa sukar dan sulit. Harus hemat, jangan boros. Kalau dapat lihat online, fix obral manja, jangan cepat-cepat fix. Kenapa? Karena bilang masa sukar dan sulit. Beras sekarang 1 karung kuning 485.000. Dulu 300 sekian ribu pada bulan yang lalu. Sekarang 485.000. Yang suka makan, batingka buang, bertobat sudah. Harga mahal. Telur sekarang, Bapak Ever beli telur kas kita, dia pun besar sama kayak telur puyuh. Padahal telur ayam. Kecil anak bilang Bu, saya bisa pilih kok, ini saya yang pilih nih. Karena dia kecil, beta biasa rebus telur harus 6 menit. Supaya dia kuning betul-betul masih berair di dalam. Tadi 5 menit karena kecil, dia keras mati. Oh ternyata karena dia kecil. Putih telurnya kurang. Semakin hari, semakin mahal. Tapi ada pertanyaan, apakah kita tidak pernah mengalami kesulitan? Kalau semakin mahal, kalau semakin sulit, maka surga akan menurunkan keuangan untuk kita. Amin toh? Kalau semakin susah, maka Tuhan buka kas kita berkat-berkat yang baru. Dunia boleh susah, tapi kita punya Tuhan yang bilang, jangan terlalu patah hati. Percayalah, beta akan berkati engkau. Dan yang terakhir, Papa Mama. Dan yang terakhir, ada satu gambar yang saya temukan. Jalan mana yang kita pilih? Maka orang-orang Majus itu, setelah diperingatkan di dalam mimpi, mereka tidak kembali ikut jalan yang sama. Mereka tidak kembali ikut jalan Herodes, mereka memiliki jalan yang lain. Jalan mana yang kita pilih? Kalau kita datang pakai jalan yang sebelah kiri, apakah kita mau pulang pakai jalan yang sama? Raja Asyur ketika dia tidak menghormati Tuhan, Tuhan bilang engkau akan pulang ikut jalan yang sama. Karena dia mengangkat dirinya dan sombong di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang aku akan menaruh kelikir di hadapannya dan dia akan mati rebah. Oleh siapa dia mati Papa Mama? Oleh anak-anaknya yang membunuh dia, bersepakat membunuh dia. Beta sempat pikir bilang begini, kalau kita sempat iseng, kalau Bapak Ever mengangkat dirinya sombong di hadapan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, mungkin Efran dan Yaser yang akan membunuhnya. Mungkin tidak pakai pisau, tetapi melawan, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, lalu mati secara rohani. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang tua tidak mudah bagi kita. Ini bukan orang tua yang baik ini.
Ini proses belajar, bukan menjadi mama yang papa mama. Jangan pernah mengabaikan anak-anak kita. Lihat Messi, mama papanya tidak mengabaikan dia. Lihat Ronaldo papanya seorang alkoholis. Dia pernah berkata bahwa saya akan membangun rumah sama besar seperti Michael Jackson. Dan papa bilang simpan mimpi itu. Tetapi ketika dia bisa bangun rumah yang sangat besar, papanya tidak bisa menikmati. Kenapa? Mati karena alkohol. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, papa-papa yang saya kasihi, yang saya hormati di tempat ini. Mari jangan egois dengan diri kita. Minum mabok sampai semabok-maboknya. Kalau engkau sakit dan mati, siapa yang akan membiayai anak-anakmu? Apakah engkau meninggalkan istrimu menangis kebingungan hanya karena egois kita? Saya minta maaf sebagai koordinator PPA, saya bicara dengan keras. Mama-mama yang mengabaikan anak-anak, yang kunci anak dalam rumah, ketinggal saja. Hanya kalau kerja masih telan ludah. Tapi kalau duduk gosip di tetangga untuk apa? Lalu anak-anakmu berteriak, beta lapar. Dulu siapa yang minta? Siapa yang minta untuk punya anak? Lalu kita main HP sampai pagi dan anak-anak kita kelaparan. Tahukah kalian firman Tuhan bilang siapa yang menyesatkan anak kecil ini, ikat batu di sini lempar ke laut. Orang soe mati duluan. Kenapa? Yang kosong saya tenggelam apalagi pakai batu. Iya toh? Yang kosong saya tenggelam apalagi pakai batu. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tidak egois. Pernahkah kita memeluk anak-anak kita? Saya bilang saya bukan orang tua yang baik. Tapi mari beri waktu untuk mereka. Makan. Jangan kasih makan mie terus. Kita larang. Di kita rumah cuma makan mie. Kalau kita larang mie kok. Supaya tahu kalau anak-anak ada makan mie. Periksalah belakang lemari. Periksalah sudut-sudut yang tersembunyi. Di situ ada banyak kantong super mie. Supaya mama jangan dapat tahu, habis rebus semua bersih, mengkilat. Tidak ada bekas mie rebus. Waktu kita kasih bersih rumah. Kasih bersih rumah baru ada plastik mie di belakang. Tidak apa-apa sebenarnya, tapi jangan tiap hari. Itu bahaya. Hujan-hujan ditanam sudah batang ubi. Tumis daun ubi, papaya. Beta ingat dulu ada satu mentor, masih sebut nama, dia ada di belakang. Dia bilang kalau pepaya pakai bumbu babi cihi enak mau mati. Berminyak dan enak. Tahu bumbu ke mana? Pokoknya pepaya bikin bumbu enak, kecap, enak sekali. Jangan pemalas ya papa mama ya. Jalan mana yang kita pilih? Pilihannya ada di kita. Kalau kita memilih jalan yang benar, kita boleh lahir dari keluarga yang sederhana, kita boleh lahir dengan posisi pendek, kita boleh lahir dengan segala keanehan di hidup kita. Tapi kalau kita pilih jalan yang lain, tidak menyerah karena ada Tuhan bersama kita, percayalah, suatu hari mereka akan menjadi orang luar biasa. Percayalah, saya yakin, percaya saja. Ada kakak Bella, saya selalu bangga juga, ada kakak Indri. Mereka jadi ibu guru, ibu perawat. Mereka tidak pernah berpikir dulu mungkin jadi itu. Karena tidak ada uang. Anak-anak sekarang banyak yang dapat beasiswa. Isa Denu hari ini. Kuliah di Jogja, libur di Bali. Enak betul. Beta jengkel betul. Ini anak pun enak le. Dapat beasiswa, bidik misi. Mario Ale, dia kuliah di Jogja, ini hari dia MC. Tiap kali libur dia pulang. Kenapa? Karena dia dapat beasiswa nah. Jadi dia punya tabungan, dia pakai untuk pulang. Ada banyak kesempatan. Siap orang tua untuk temukan kesempatan baru? Siap? Mau berdoa dari hari ini? Mau pilih jalan yang berbeda? Oke, amin untuk firman Tuhan. Mari kita